kami tentang soal yang diberikan oleh Pak Febri. Saya di sini, perkenalkan, saya Farah. Saya di sini sebagai kedua dan saya akan menjelaskan di depan. Dan ada Adinda Alin sebagai operator laptop dan ada Raihan yang akan membacakan puisi. Sebelumnya saya mohon minta perhatian dari teman-teman, soalnya kalau minta perhatian dari doi udah gak ada harapan. Aku menimbang-nimbang, mungkin kita berdua menjadi satu. Gaji dihitung-hitung cukup tidak untuk berdua. Hati ingin sempurna dengan engkau, sama derita sama gembira. Kepala pusing menimbang, menghitung-hitung uang baju kita. Aku ingin hidup damai tua, mikir anak istri setia. Selalu pecah merasa susah, tambah buru apa dikata. Nah, baik. Terus? Lanjut pada soal yang pertama, siapa sih yang dibicarakan penyair dalam puisi tersebut? Dalam hasil diskusi kami menjawabnya kepala keluarga yang menjadi pekerja buruh. Soal yang kedua, persoalan apa yang dibicarakan penyair dalam puisi tersebut? Hasil diskusi kami menjawab persoalan tentang sulitnya membagi uang untuk keluarganya. Mantap ini, saya suka ya. Dan ada yang soal ketiga, apa yang dimaksud dalam lari kepala pusing menimbang atau menghitung-hitung uang bagi kita? Hasil diskusi kami menjawab kepala yang pusing karena memikirkan cara membagi uang untuk keluarganya. Untuk soal yang keempat, ada perasaan penyair terhadap buruh. Perasaan itu merasa prihatin dan kasihan. Soalnya dalam kerjaan buruh itu kan pasti susah, keluar keringat banyak. Jadi abis itu kalau misalnya hasil uangnya sedikit, kan bingung gitu cara baginya gimana. Soal yang kelima, pesan yang disampaikan penyair pada akhir puisi itu, kami menjawabnya, kita harus bisa mengelola keuangan dengan baik agar kebutuhan hidup bisa terpenuhi serta jaminan masa depannya lebih baik. Terus, mantap. Lanjut. Soal yang pertama, sikap buruh. Sikap yang harus dilakukan buruh itu apa sih? Menurut kami ada 3, tetap optimis, semangat, dan tidak putus asa. Yang kedua, jaminan masa tua buruh. Jaminan masa tua buruh itu tidak terjamin, tetapi tidak semua buruh masa tuanya tidak terjamin. Ada yang terjamin asalkan dia bisa mengelola keuangannya dengan baik. Yang ketiga, upah atau balas jasanya buruh. Menurut kami, kalau buruh yang biasanya lebih banyak keluar keringat, itu pasti hasilnya kecil, sedikit, dan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang terakhir, ada kehidupan keluarga buruh. Menurut kami serba kekurangan, baik itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maupun biaya pendidikan. Struktur batin dan lahir itu, struktur batin ada terletak di larik yang hati ingin sempurna dengan engkau. Sedangkan struktur lahir ada terletak di larik aku ingin hidup damai tua. Kata kunci pada larik pertama ada menimbang-nimbang, yang kedua ada berdua, yang ketiga ada dihitung-hitung, yang keempat ada berdua, yang kelima ada sempurna, yang keenam ada derita dan gembira. Pada hari ke-7 ada menimbang, yang ke-8 ada menghitung-hitung, yang ke-9 ada damai, yang ke-10 ada setia, yang ke-11 ada susah, dan yang ke-12 ada buruk. Makna puisi berdasarkan unsur-unsur pembangun puisi. Pada struktur lahir, kan ada tema, rima, diksi, dan citraan,
bahasa dan makna. Pada tema itu ada nasib buruk, pada rimanya bersajak bebas atau menggunakan rima yang bebas. Dan diksi, pilihan kata bermakna, tugas atau mudah dipahami. Yang citraan, citraan yang digunakan oleh puisi di atas adalah pencitraan perasaan, sama derita, sama gembira. Yang majas atau gaya bahasa, majas yang digunakan adalah majas repetisi atau pengulangan kata aku. Yang makna, puisi di atas menggambarkan tentang kesulitan atau kesedihan yang dirasakan oleh seorang guru karena pendapatan yang diperoleh tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Pada struktur batin, temanya kasih seorang guru yang merasa sikap seorang suami yang bekerja keras dalam mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Yang nada menggunakan nada tinggi atau lembut, akan tetapi cara membaca orang berbeda-beda. Ada yang menggunakan nada yang lebih-lebihkan atau bisa juga menggunakan nada yang lembut. Sedangkan yang amanat, penulis ingin menyampaikan kepada kita agar kita tidak putus asa terhadap apa yang kita jalani, tetapi harus tetap optimis untuk mendapatkan hasil yang lebih baik sehingga nasib kita bisa berubah. Pada unsur ekstrinsik, latar belakangnya ada puisi di atas merupakan gambaran perasaan sedih yang dialami oleh seorang hamba buruk yang dituangkan ke dalam sebuah puisi di mana dia bercerita tentang kesedihan hidupnya sebagai seorang buruk. Amanatnya sama seperti unsur batin. Penulis ingin menyampaikan kepada kita agar tidak putus asa terhadap apa yang kita jalani, tetapi harus tetap optimis untuk mendapatkan hasil yang lebih baik sehingga nasib kita bisa berubah. Yang tujuan, puisi ini mempunyai tujuan yang mengajak pembaca atau mendengar untuk selalu memperhatikan nasib seorang petani. Yang untuk puisi hamba buruk terdiri dari bait yang dibuat teratur sehingga hampir semua larik memiliki susunan kata yang sama juga. Sekian dari kami, ada yang mau ditanyakan nggak hasil diskusinya? Ada tanyakan? Ada yang mau ditanya nggak? Saya mau tanya boleh? Nah, coba kembali Elin ke materi yang B. Materi yang B. Ini lebih enak nggak nih? Materi B yang terus. Next. Pelan-pelan, belum dibaca juga. Mana ya? Next. Next lagi. Next. Next lagi. Nah ini jaminan masa tua. Sebelum kelompoknya Farah menjawab seperti itu, Farah mencari tahu nggak buruh itu apa sih? Kayak pekerjaan yang paling banyak gitu loh. Apa kayak gimana ya? Yo. Buruh itu apa sih? Buruh itu di KBBI adalah seorang yang bekerja yang mendapat upah. Berarti kan ya? Buruh itu di KBBI seseorang yang bekerja yang mendapat upah. Saya buruh karena dapat upah. Tapi buruhnya buruh yang di kantoran. Mungkin pemikirannya si Farah, buruhnya buruh yang di lapangan. Iya. Nah, jadi buruhnya di satu sisi, seharusnya buruh secara umum. Karena saya tulis di sini di baris ketiga gaji dihitung-hitung. Saya bergaji berarti buruh dong. Nah, jadi pemahamannya si Farah dan kawan-kawan dari sudut pandangnya buruh yang kasar ya.
pengangkut barang mungkin yang di pasar, kemudian tinggal di tanah gitu. Makanya nggak cocok tuh. Ada pegawai yang dapat pensiunan. Makanya itu ada yang nggak terjamin, sementara ada juga terjamin. Nggak apa-apa, ini sudut pandangnya berbeda-beda, nggak apa-apa. Tapi secara keseluruhan bagus. Ya, ada yang tanya kan? Ya kan? Boleh tutup? Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.